Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Cika semua. Jadi pada kesempatan siang ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zutun Hasibi dari Prodi Psikologi Angkatan 2020. Nah, pada kali ini saya akan membantu teman-teman semua pada pematerian anatomi dan faal yang akan disampaikan oleh teteh-teteh kita nih. Boleh operator di-share CV mereka sekarang? Yang pertama ada namanya Tevini Ayuni. Tempat tanggal lahirnya di Tasikmalaya, 6 November tahun 2000. Agamanya Islam. Alamatnya di Jalan Winong, Jati, Gang Sugi nomor 42. Nomor teleponnya ada 0813 1225 6781. Terus riwayat pendidikannya ada di Raudhatul Atfal Al-Hidayah 2005 sampai 2007, SDN Gumoro Bandung 2007 sampai 2013, SMPN 20 Bandung 2013 sampai 2016, dan ada SMAN 22 Bandung 2016 sampai 2019. Kemudian riwayat organisasinya, Tiffany ini pernah berorganisasi di Skema Rohis SMAN 22 Bandung 2016 sampai 2019, dan juga Mapping SMAN 22 Bandung tahun 2018 sampai 2019. Moto hidupnya yaitu mari berproses untuk berprogres. Kemudian ada materi kita yang kedua nih. Yang kedua ada namanya Teh Afifi Mutiarani. Tempat tanggal lahirnya di Muara Bulian 24 April 2001. Agamanya Islam. Terus alamatnya di Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Nomor teleponnya 0823 1200 1214. Riwayat pendidikannya ada di SMPN 3 Batanghari 2013 sampai 2016 dan di SMAN Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti Jambi 2016 sampai 2019. Riwayat organisasinya, yang pertama ada mengikuti PMR Wira SMAN Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti Jambi 2018 sampai 2019. Kemudian ada ketua kategori Rehat Sejenak platform haibung.com 2019 sampai sekarang. Kemudian ada anggota Biro Kaderisasi BEM Himpunan Mahasiswa Biologi Formika atau HMBF sampai sekarang. Dan terakhir ada anggota Biro Kaderisasi KSR PMI Unit UPI, yaitu sekarang. Moto hidup TAFV ini adalah selalu ada langkah pertama untuk semua. Oke, ini Teh Afifi dan Teh Vini sudah hadir di sini? Sudah. Nah, Teh, sudah siap ya pematerian siang kali ini? Sip, insya Allah. Oke. Ini mana nih, Vini? Teh Vini, adakah? Oke, Teh Vini sudah hadir. Boleh saya serahkan kepada pematerian. Terima kasih, moderator. CK. KSR. Sekali lagi lah, CK. KSR. Oke. Selamat siang, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 hari kita bertemu selalu ya sepertinya. Semoga tidak bosan-bosan ya, karena minggu depan mungkin ketemu Teteh lagi nggak ya? Kayaknya ketemu lagi deh. Terima kasih banyak yang sudah hadir pada siang hari ini. Mungkin perkenalan lagi ya, nama Teteh Afifi Mutiarani dari jurusan Pendidikan Biologi. Kali ini welcome back nih to my YouTube channel. Kali ini Teteh bakal collab bareng rekan Teteh yaitu Teh Vini. Salah sebelah sini Teh Vini. Halo Teh Vini. Halo, suara aku masuk gak? Masuk tapi kecil. Halo. Ayo dah, itu. Hujan di sini. Ayo dah, sok. Teh Vini dari jurusan apa Teh Vini? Aku dari jurusan biologi. Aku kan sama. Kresek, euy. Hah? Kresek. Udah, aman gak? Masih. Nggak ada kreseknya.
Oke, jadi gengs, hari ini karena tadi Teteh udah lihat ikut juga ya tadi waktu ice breaking. Unik ya, karena Teteh berdua dari biologi, dan tadi udah dijelasin juga kalau materi kita tentang anatomi, sepertinya CK36 ini unik sekali materi biologinya ya. Tadi Teteh lihat ada T-Rex tapi di dalam air, terus ada hiu tapi di darat, itu gimana ceritanya itu tadi? Kayak Mas ya tadi yang ketua ininya, pemimpin ice breakingnya ya? Iya, Teh. Nggak apa-apa, itu kan seru-seruan doang. Nah, kali ini kita bakal ngebahas mengenai anatomi. Anatomi. Tunggu bentar, masih loading nih. Anatomi dasar. Pasti bau-baunya kayak biologian gitu ya. Tapi sebenarnya anatomi ini tuh bukan cuma di materi biologi, walaupun sih emang biologi. Tapi penting dan urgensinya kita sebagai relawan tahu anatomi adalah kita tahu ketika lokasi lukanya itu di tempat tertentu, kita tahu organ apa ya yang kena kira-kira. Apakah ini bakal berpengaruh? Apakah ketika diberikan tindakan ini bakal fatal kayak gitu. Nah, itu fungsinya kenapa kita sebagai relawan itu minimal tahu dasar dari anatomi. Makanya ini materi tentang anatomi dasar dan faal dasar. Bersama Teteh dan Teh Vini hari ini. Oke, Jangan lupa apa sih dicatat yang penting-pentingnya. Oke, kita mulai. Kenapa jadi tegang gini ya Teteh? Ya udah nggak apa-apa. Sip. Pertama ada definisi anatomi. Ya, anatomi itu berasal dari bahasa Yunani ana dan tome, motong dan memisahkan. Jadi bagaimana alasan memotong dan memisahkan tuh karena ilmunya tuh mempelajari bagian-bagian struktur tertentu dari tubuh yang ketika dipotong dan dipisahkan dari tubuh tadi, kita bisa kelihatan isi-isinya. Nah, itu maksud dari anatomi tadi. Nah, faal atau fisiologi itu adalah prosesnya. Ketika anatomi itu cuma mempelajari tentang nama-nama gitu, atau letak tata letak kayak gitu. Fisiologi itu mempelajari tentang proses bernafas kayak gitu, sistemnya kan, proses saraf kayak gitu, metabolisme dan segala rupanya yang mengandung yang tentang prosesnya itu fisiologis. Nah, bagian yang anatomi bakal dijelaskan oleh Teteh dan nanti fisiologis bakal dijelasin sama Teh Vini. Nah, pertama ada namanya posisi anatomis. Sebelum kita lihat bentuk posisi anatomis, coba sekarang semuanya ini coba Teteh mau minta siapa ya baca. Ini deh, Kemas CK043. CK043 siap. Coba bacain dulu. Apa itu posisi anatomis? Posisi anatomis. Tubuh manusia yang diproyeksikan menjadi suatu posisi yang dikenal sebagai posisi anatomis, yaitu berdiri tegak, kedua lengan di samping tubuh, telapak tangan menghadap ke depan, kanan dan kiri mengacu pada kanan dan kiri penderita. Oke. Teman-teman, coba sekarang kita praktekin apa yang udah dibacain sama Kemas. Gak usah berdiri, tapi kedua lengan di samping tubuh. Coba kedua lengan di samping tubuh. Set di bawah, ke bawah gini di samping tubuh. Telapak tangan menghadap ke depan. Oke, kita lihat apakah posisi yang kita lakukan ini benar sesuai dengan posisi anatomis. Ceng, kaget semuanya. Posisi anatomis tuh kayak gini teman-teman. Nah, makanya ketika ronsen atau ketika kita melakukan apa sih namanya itu kayak cek kesehatan gitu, posisinya seperti itu. Tangannya ke depan, bahunya di sini. Ketika kita mau misalnya PP gitu kan, cek PP gitu kan, PP yang emang disetting gitu, posisi anatomisnya kayak gini, tangannya ke depan, set gini. Nah, ini posisi anatomis. Seperti itu. Nah, ini pertama posisi anatomis. Lanjut. Nah, terus karena tadi baru cuma posisinya, kan lebih sulit ya, gimana kita menentukannya. Nah, itu ada lagi namanya istilahnya 3 bidang khayal. Ada bidang sagital, frontal, dan transversal. Sagital itu membagi antara kiri dan kanan. Bidangnya berarti di tengah. Ya enggak? Kalau bidang frontal atau koronal itu membagi depan dan belakang. Depan itu anterior, belakang itu posterior. Agak bingung ya istilahnya. Itu berarti bidangnya di sini. Set di tengah sini. Kayak ada satu bidang yang membagi kita gitu. Terus ada bidang transversal atau
letaknya horizontal di tengah badan kita. Itu membagi tubuh bagian atas dan bawah. Bingung ya? Ya udah, emang biologi itu harusnya dilihat pakai gambar. Nah, kayak gini. Frontal membagi dua, depan dan belakang. Sagital itu membagi tengah. Transversal itu membagi di dua, kiri kanan, dan transversal membagi di tengah. Sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kasih reaction jempol. Oke. Karena udah paham ceritanya, Teteh mau ngecek dulu. Kaget lagi, ngecek lagi Tetehnya. Teteh mau coba cek ke siapa ya? CK 110. Kalau bidang sagital itu di mana jadinya? Yang bagi itu apa? Kiri sama kanan. Berarti bidangnya di mana? Di tengah. Di Tengah. Di tengah sini, ya benar, di sini. Jangan tengah sini. Di tengah juga sih, di tengah tubuh, tapi nggak benar-benar tengah gitu ya. Jadi di sini. Oke, coba lagi deh. CK 105, intip dikit. Bidang frontal. Jadi bagian itu teh, sini depan sama belakang. Ya, membagi bagian posterior dan posterior dan anterior. Oke, kalau masih bingung-bingung lagi, kita langsung aja interupsi kalau misalnya masih membingungkan tadi ya. Terus bidang transversal dibagi di tengah. Tengahnya di mana teh? Itulah fungsinya pusat udel gitu di tengah situ. Nah, itu bagian tengahnya transversal. Frontal, sagital, transversal. Pertama kali dengar mungkin bingung, tapi lama-kelamaan bakal terbiasa kok dengan istilah dari frontal, sagital, dan transversal. Sip. Itu baru pembagian doang, pembagian bidang khayal biar enak ngejelasinnya gitu. Ini lanjut lagi ke pembagian tubuh manusia. Tubuh manusia itu kan banyak, tapi secara singkatnya ada pembagian tubuhnya yang jadi per unit-unit gitulah gitu. Per unit-unit. Yang pertama tuh kepala. Kepala itu termasuk bagian kepala, rongga kepala plus rahang bawah. Kerangka kepala itu kan gede, nah tapi kan ada tulang rahang bawah itu kan terpisah dari rongga yang atas. Nah itu sebenarnya semua itu terhitung termasuk kepala jadinya kepala gitu. Gimana jelasinnya kayak gitu? Nah terus lanjut lagi ke leher, kepala dan leher. Nah ini kepala dan leher. Leher itu seperti tampak pendek tadi, tapi sebenarnya cukup panjang dan cukup penting. Kenapa kepala itu seperti ini? Karena salah satu organ yang bagian-bagian yang sangat vital itu letaknya di leher. Makanya ketika kita jatuh itu lehernya tuh nggak langsung kena. Karena leher itu sepenting itu. Jadi jangan pernah main cetak leher. Bisa-bisa fatal nanti kena. Karena sangat-sangat penting di bagian leher itu tadi. Makanya kita harus pakai helm yang kuat kan ya. Selain biar ke otak juga nggak rusak. Terus leher ini biar melindungi makin jauh jarak antara aspal dan geser lagi aspal dan leher kayak gitu. Lanjut lagi ke rongga tulang belakang. Rongga tulang belakang nanti bakal dijelasin Teh Vini juga kenapa tulang belakang itu sangat penting. Rongga tulang belakang itu ada dada, punggung, perut, dan panggul. Jadi seluruh tubuh ini bagian dari rongga tulang belakang. Dan anggota gerak tubuh atas dan bawah. Anggota gerak tubuh atas itu mulai dari tulang belikat di sini, yang belakang ini tulang belikat nih, sampai ke ujung jari atau metatarsal. Ujung jari lah, gak usah diapalin lah metatarsal. Dari tulang belikat sini sampai ke ujung jari. Nah itu namanya anggota gerak tubuh yang bagian atas. Kalau yang dari bawah itu dari tulang
tulang panggul sampai ke ujung kaki, metatarsal kaki. Nah, itu geser lagi. Dari ini satu anggota gerak tubuh bawah. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini biasanya yang sering kita gunakan ketika pertolongan. Rongga itu ada rongga tengkorak, rongga tulang belakang, rongga dada, dan kuadran dan rongga panggul. Rongga tengkorak isinya otak lah otomatis ya, otak cerebrum, medula, itu bagian rongga tengkorak. Itu satu bagian pertama. Terus ada rongga tulang belakang. Otomatis di bagian tulang belakang tadi yang kita udah lihat tadi ada bagian dada, perut. Nah, itu rongga tulang belakang. Terus ada rongga dada, isinya jantung dan paru-paru. Kok kenapa cuma 2 teh? Iya, karena paru-paru itu cukup besar posisinya gini. Mana sih gambarnya? Nanti ada dijelasin sebenarnya sih gambarnya kayak gini. Nah, di sini paru-paru sih. Nah, jantung di sini. Nah, itu udah full. Apalagi kalau misalnya paru-parunya cukup besar juga ya. Jadi full. Nah, biasanya di sini yang biasanya kita harus hati-hati dalam penanganan. Kenapa misal di film-film kan yang ketusuk di perut, gitu kan, tapi dia tidak meninggal gitu kan. Karena jantungnya di sini. Di sini paling kenanya berarti organ lambung, limpa dan usus. Karena ini kuadran 1, kiri atas organ lambung, limpa dan usus. Kalau kuadran 1, kanan atas isinya hati, kandung empedu, biasanya hati dan kandung empedu nempel ya, dan pankreas serta usus, tapi bagian atasnya doang. Bagian usus yang dikit di atasnya tuh. Hati, kandung empedu, pankreas, dan usus. Kuadran 3 di kanan bawah. Semua organ usus, termasuk usus buntu atau appendix, atau umbai cacing di bawah organ usus. Lalu di sebelah kiri bawah lagi full usus, terutama usus kolom atau usus besar. Baru di bawah ada rongga panggul atau berisi kandung kemih dan sebagian lagi dari usus besar. Sip, sampai di sini bisa dipahami? Banyak banget biologinya, Teh. Ya bisa, pelan-pelan bisa kok. Teteh mau cek dulu deh. Ini udah dicatat? Sudah, oke. Teteh mau coba dulu deh. CK 088. 088 siapa teh? Kuadran 1 isinya apa aja salah satunya? Kuadran 1 itu hati, empedu, pankreas, sama usus. Yep, benar. Berarti menyimak ya. Nice, thank you Tri, Muhammad Tri. Terima kasih juga. Teteh mau cek lagi lah. CK 017. Kuadran 3 isinya apa? CK 017 siap. Maaf Teh, bisa diulangi lagi? Yang kuadran 3 isinya apa? Semua organ usus termasuk usus buntu. Betul. Sip. Mantap. Bisa lah nih nanti untuk bekal di pematerian selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi ke rongga perut yang lebih jelasnya tadi ya. Paru-paru. Paru-paru aja sudah memenuhi bagian tulang rusuk bagian atas. Sini. Terus ada jantung. Nah, jantung karena penting, important tadi. Jadi diletakkan di atas juga. Dilindungi oleh tulang rusuk. Maka di film-film ya, tertusuk gitu kan. Tapi dia nggak mati karena paling kenanya ke lambung atau ke salah satu ke sekitaran usus gitu. Ini hati, di belakang hati ada empedu, di belakang di antara sini ada pankreas gitu. Jadi detail banget ya, nggak apa-apa. Nah, ini appendix tadi atau usus buntu. Di sini baru kandung kemih. Ini lebih jelasnya lagi biar kelihatan.
Nah, makanya ketika lapar tuh yang kerunyuk di bagian kiri bawah, di kiri sini ya, bagian kiri kuadran 2, karena lambungnya di situ. Kernya gitu, karena lambungnya di situ. Oke, selanjutnya bakal dijelaskan oleh Teh Vini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kekerasakan nggak? Nggak begitulah. Telinga kaliannya sakit nggak kalau misalkan ini? Kalau ada kekerasakan, bisa nggak nyaman ini mah? Bisa mengikuti. Oke. Ya, jadi dilanjut ya sama aku. Kan tadi Teh Afifi itu udah ngejelasin anatomi, secara anatomi. Sekarang aku ngejelasin berupa fisiologi. Fisiologi itu pasti ada berupa sistem yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama ini sistem rangka. Seperti yang teman-teman lihat di layar, rangka kita itu tersusun dari banyaknya tulang. Ada tulang selangka, tulang metatarsal, yang metakarpal yang tadi jari tangan, jari kaki gitu kan. Nah, tapi tulang ini merupakan alat gerak pasif. Nah, fungsinya apa sih? Kenapa pasif gitu? Karena rangka ini buat menopang tubuh kita. Terus melindungi organ di dalam tubuh kita. Kelihatan kan yang buat tulang rusuk itu memang diciptakannya melengkung. Kenapa? Karena itu tuh buat kayak perlindungan paru-paru, kan paru-paru kembang kepis tuh. Alhamdulillahnya Tuhan menciptakan rusuk itu melengkung seperti itu, dan memang fungsinya seperti itu juga. Kemudian rangka ini fungsinya untuk melekat gitu, otot-otot buat melekat, terus buat bisa tubuh kita gerak gitu. Kemudian memberikan bentuk ke tubuh kita. Kalau misalkan gak ada tulang, kita mungkin kayak slime ya. Dan rangka ini yang memang membuat kita itu tubuhnya terbentuk. Oke, boleh di next. Nah, kalau sistem muskularis atau otot itu namanya alat gerak aktif. Inilah yang membuat rangka kita itu bergerak gitu. Kenapa sih disebutnya alat gerak aktif? Karena sistem muskularis ini ada punya yang namanya kontraksi kan, bicep, tricep, taulah teman-teman juga di SMA kan pernah. Nah, itu tuh kayak bisa menegang terus melonggar lagi. Beda sama rangka. Kalau rangka kalau udah tumbuh dia nggak bisa memendek gitu kan. Nah, kayak gitu. Otot-otot itu banyak namanya ya teman-teman, yang mungkin kalau misalkan kita mah taunya bicep, tricep gitu, yang bukan biologi mah ya taunya gitu aja, otot panggul, otot apalah. Tapi kalau misalkan secara ilmiahnya otot-otot itu inilah namanya gitu. Susah sih namanya, nggak usah dihafal. Oke, next. Nah, kalau ini sistem pernafasan. Kalau nafas ya tanggung jawabnya masukin oksigen lah ya dari udara bebas, terus ke pembuluh darah, terus nanti diolah sama alveolus, terus nanti keluarnya karbon dioksida. Nah, tapi kalau misalkan orang COVID gimana sih Teh gitu. Nah, orang COVID itu dilihat dari rongsenannya ya, ronsenan dari paru-parunya. Nah, paru-paru yang bagus itu ketika dironsen itu jernih gitu, warnanya tuh gelap. Jadi si urat-urat alveolusnya teh nggak kelihatan. Kalau misalkan orang yang COVID itu warnanya putih. Nah, yang putih itu tuh udah disebabin infeksi dari virusnya ke alveolinya. Tuh, teman-teman. Boleh di next. Nah, kalau ini sistem peredaran darah yang mana memang tujuannya regulasi gitu. Darah dari ke seluruh tubuh ataupun ke paru-paru ya, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat di situ pun yang bagian bawah itu ototnya paling gede kan, maksudnya tebel lah. Nah, otot tebel ini tuh biar tujuannya buat ngompa si jantung kitanya. Nah, ada satu cerita, enggak sih, ini sharing aja. Aku sistem peredaran darah sama sistem pernafasannya enggak seimbang. Ketika ini mah sharing aja. Jadi buat teman-teman, kayak misalkan teman-teman pernah cegukannya itu cuma 3 kali doang, tapi sehari-harinya itu sering. Nah, itu tuh bisa disebabkan dari ketika jantungnya mompa, teman-teman itu lagi ngirup udara, jadi si udaranya itu nggak seimbang, timbullah memang cegukan. Tapi cegukan ini di aku ini ditimbulkan sama asam lambung. Dari gas asam lambungnya kayak didorong, kitanya nafas, jantungnya mompa, akhirnya kalau aku keluarnya cegukan. Yang cegukannya itu sebenarnya bukan cegukan yang baik. Kalau misalkan teman-teman cegukan kan biasanya
kayak cegukan cuman kayak kurang minum atau kayak lagi lapar bakal cegukan gitu kan. Nah, kalau misalkan kayak aku itu merupakan cegukan yang memang jika dibiarkan itu berbahaya. Kenapa? Karena nanti timbulnya penyakit yang memang fatal. Nah, buat teman-teman yang punya case yang sama, itu coba diperhatikan dan kalau misalkan itu sering dan berlanjut selama 1 bulan, itu coba konsultasikan ke dokter. Gitu. Next. Nah, kalau ini sistem syaraf ya, sistem syaraf ini baik secara sadar atau tidak, ya ini bekerja gitu ya. Nah, terus yang mungkin teman-teman ngelihatnya yang di tangan, di kaki itu ada yang warna urat warna hijau, biru gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya sama, tapi kalau itu lebih kepada aliran darah. Sebenarnya itu aku nggak akan menjelaskan itu lebih lanjut karena bakal panjang. Nah, tapi secara garis besarnya adalah sistem saraf ini yang memang nantinya memperkerjakan gitu organ-organ ini itu memang bekerja bersama dengan si syaraf-syaraf ini. Nah, tadi kan sempat mungkin Kak Vivi agak nyinggung sih di leher itu kenapa sih jadi fatal gitu kalau misalnya memang ada kecelakaan atau memang ada trouble gitu ya, kayak kecengklak gitu. Makanya bayi-bayi yang baru lahir itu sangat riskan buat digendong sama orang yang nggak ahli. Kenapa? Karena ketika leher kita rusak ataupun ya rusak lah, syaraf itu banyak yang keputus. Nah, nantinya organ yang di bawahnya itu bakal rusak juga, nggak akan berfungsi dengan baik gitu, malfungsi banget dan bahkan bisa menyebabkan kematian, teman-teman. Makanya kalau misalkan mau mau apa ya? Makanya kenapa sih di film action itu kebanyakan orang kayak apa ya? Nebas dan apa ya? Kayak memfatalkan lawan mainnya itu di leher kan ya. Kalau misalkan teman-teman suka lihat film action pasti kayak gitu. Karena dari leher inilah semuanya bekerja gitu. Yang tersambung ke otak. Oke, next. Nah, ini sistem hormon. Sistem hormon itu yang meregulasi atau mengekspresikan gen teman-teman semua, apalagi di cewek-cewek. Cewek-cewek itu sebelum menstruasi bakal hormonnya kerja banget, apalagi di ovari. Dan kalau misalkan teman-teman sekarang lagi deg-degan nih, tadi ditanya Teh Afifi, itu tuh kelenjar adrenal yang memang bekerja gitu. Oke, di next. Nah, kalau ini sistem pencernaan yang teman-teman juga udah sering lah ya, dari mulut, terus ditambah air liur, terus masuk ke esofagus, nanti ke hati. Hati itu apa ya, kayak memisahkan antara racun dan yang makanan yang baik, terus ke perut, di perut dikasih sama HCl gitu, asam lambung yang memang bisa lebih mengecilkan dari kunyahan teman-teman gitu. Nanti masuk ke usus buat diserap sari-sarinya dan timbullah sampai ke rektum berupa ya kalian tahulah. Oke, next. Nah, kalau ini sistem urinaria. Sistem urinaria ini sistem kayak kalian mau pipis lah intinya mah. Jadi kalau teman-teman disarankan kalau misalkan mau minum itu jangan sampai berdiri ya. Fix jangan berdiri ini mah. Kenapa? Karena ketika air minum itu masuk sambil berdiri, ginjalnya nggak siap buat filtrasi, buat nyaring si cairan yang teman-teman masuk. Akhirnya ginjal itu nggak bekerja maksimal. Kalau misalkan teman-teman itu minumnya sambil berdiri, ada baiknya itu sambil duduk. Jadi ketika duduk kan melewati banyak organ dulu kan, kayak ngalir dulu ke sana kemari dulu gitu. Nah, baru ke ginjal, nasi ginjalnya teh udah bisa bersiap gitu. Oh, itu ada cairan yang mau masuk gitu. Aku harus bersiap gitu. Nah, nanti ginjalnya lebih bekerja lebih baik kalau misalkan teman-teman minumnya duduk gitu. Nah, nanti ke urinaria bladder atau kayak kandung kemih yang nantinya kalau udah penuh, udah maksimal, kalian punya tanda pengen pipis. Keluar deh. Gitu. Next. Nah, kalau ini mah sistem reproduksi dan teman-teman udah tahu juga ya, udah pada gede juga tujuan dan maksudnya dari sistem reproduksi. Di cewek ada vagina, di cowok mungkin ada penis ya, yang memang satu pasang yang tidak bisa terpisahkan. Jadi jangan adam-adam, hawa-hawa. Jadi sepasanglah kalian mencari pasangan ya. Jangan sesama jenis karena nggak akan bisa. Oke, lanjut. Nah, kalau ini panca indera kan ada mata, telinga, hidung, kulit yang buat peraba, terus ini ada mulut, pengecap, rasa, baik itu kehidupan ataupun apa-apa. Nah, kalau di mata ini hubungannya sama otak depan. Tapi ketika orang-orang yang minus kayak aku, kayak Teh Afifi ataupun teman-teman CK yang minus, itu bukan karena otak depannya yang kebentur ataupun rusak, tapi dari otot si matanya. Bukan otaknya yang rusak, tapi emang otot matanya
kurang bagus. Oke, boleh di next. Udah ada? No question? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Vini, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih buat Teh Vini sama Teh Afifi yang telah menyampaikan materinya nih. Jadi teman-teman TK yang ingin bertanya, silahkan terbuka termin 1. CK062 izin bertanya Teh. Oke, silahkan boleh. Oke, untuk minum sambil duduk kan emang udah ada hadisnya ya, Haisrobana hukum keiman. Akan tetapi ada riwayat Rasul itu minum zam-zam sambil berdiri gitu. Ya gitu aja. Berarti air itu kandungannya berbeda-beda apa gimana gitu? Makasih Teh. Baik, terima kasih. Untuk Teh mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Dijawab aja kali ya. Oke, silahkan. Jadi gini, kalau misalkan kamu boleh minum sambil berdiri, memang tapi dianjurkannya tetap duduk. Kalau misalkan sambil berdiri boleh, kalau misalkan kamu lagi di kondangan, nggak ada kursi gitu kan, itu boleh. Terus kalau misalkan kalau misalkan di jalan yang memang nggak ada tempat duduk itu boleh, tapi apa ya, dianjurkannya memang buat duduk. Boleh sih boleh berdiri, bukan berarti dari molekulnya yang berbeda, tapi biar kesiapan si fungsi ginjalnya itu ngefiltrasi minuman kita gitu. Boleh berdiri, tapi tidak dianjurkan. Biar si ginjalnya baik aja, karena semakin kamu memaksakan ginjal kamu terlalu cepat untuk bekerja, itu apa ya, kalau bisa disebut mah umur si ginjalnya itu bisa menurun gitu. Itu Reksa. Jawaban dari aku, semoga terjawab. Oke, terima kasih Teh. Sama. Oke, ini ada 2 lagi yang ingin bertanya. Boleh, ini CK 014, silahkan. CK 014 dia Ayu izin bertanya. Tadi kan udah dijelaskan ya beberapa anatomi gitu. Terus juga rangka juga saraf juga. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya nih Teh, kan dalam PP atau pertolongan pertama itu kan ada cek kayak cek fisik gitu ya Teh kan. Jadi kita harus tahu gitu kondisi fisik si korban gitu. Nah, ketika ada luka gitu Teh atau cedera di misalnya kayak tubuh kayak misal dia tertimpa besi terus dia sobek perutnya, kita cek fisiknya itu tetap harus sesuai standarnya atau ada kayak peralihan lain gitu Teh, harus menyelamatkan apa dulu apa kayak gimana gitu. Terima kasih. Suara saya terdengar kan Teh? Iya, terdengar. Ini moderator langsung jawab saja ya? Ya boleh, silahkan Teh. Oh iya, terima kasih dia Ayu ya atas CK 0114 tadi pertanyaannya. Kalau jatuhnya ke pertolongan pertama, ada emang yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Misal kalau fraktur ataupun pendarahan, ada yang lebih harus diprioritaskan. Tapi tadi kayaknya udah dibahas belum di PP, kayaknya agak mungkin ke miss gini ya, miss dikit gitu. Nah, ketika kita tahu posisi manfaat dari anatomi tadi itu, kenapa kita harus belajar anatomi? Biar kita tahu ketika posisinya di sini, ketika kita posisinya lukanya di jantung, berarti fatal. Berarti itu sangat-sangat ekstrim kan? Berarti sangat-sangat membutuhkan bantuan. Nah, ketika posisinya di sini, apa yang harus dilakukan tindakan? Nah, fungsinya itu sih, emang fungsinya untuk mengetahui tingkat kefatalan dari lukanya. Kalau terkait perawatannya itu ada bahasannya, tapi memang belum dibahas. Jadi mungkin wajar dia Ayu bertanya ya. Itu jatuhnya lebih ke pertolongan pertama gitu. Benar gak jawaban Teteh dia? Udah terjawab belum?
Teh, saya agak kurang paham ya Teh ya. Berarti itu kalau struktur atau anatomi ini nanti kalau misalnya buat pertolongan pertama tetap misalnya nih terluka di jantung, pertolongan pertama tetap jalan gitu Teh. Maksudnya nggak berhenti dulu atau nggak dikasih apa gimana gitu pertolongannya gitu. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Nah, gini ya teman-teman, ada yang kadang kita suka miss. Kita itu fungsinya adalah bukan nolong sebagai dalam kata dokter atau perawat atau tenaga medis. Kita itu fungsinya adalah pertolongan pertama. Kita itu meminimalisir terjadinya lebih parah atau meminimalisir terjadinya kecacatan gitu. Ketika udah posisinya kena jantung, apakah kita adalah spesialis jantung gitu? Berarti kita ada tindakan khusus kalau misalnya terkena jantung. Nah, biasanya kalau kena jantung tuh udah langsung kayak tadi yang udah mungkin dijelasin sama Kang Ruli ya, telepon medis sambil melakukan misalnya kalau jantungnya berhenti berarti RJP kayak gitu. Kalau misal jantungnya terluka berarti paling bisa yang kita lakukan itu adalah pembidayaan. Nanti belum masuk ya materi pembidayaan, nanti di bidaya tadi balut gitu. Seperti itu dia. Alhamdulillah sedikit terjawab Teh. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Jadi jangan miss ya teman-teman ketika misalnya ada luka nih di sini. Itu sepertinya terkenanya lambung. Terus so tahu gitu. Nah, posisi kita adalah penolong pertama, kita tuh meminimalisir agar luka itu tidak tambah parah, luka itu bisa diminimalisir agar tidak cacat gitu. Bukan berarti kita ngobatin lambung. Memang kita kan belum belajar cara operasi gitu kan. Karena kita itu jatuhnya adalah tenaga ahli, bukan. Tenaga terlatih, salah. Tenaga ahlinya ya medis gitu, tenaga dari medis. Gitu. Baik, terima kasih Teh Afifi. Ini selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, boleh silakan Nabila Salma. Assalamualaikum Teh, perkenalkan aku CK 103 Nabila Salma, izin bertanya. Kalau misalkan di leher tadi tuh tempat berkumpulnya saraf-saraf, dan juga sumsum tulang belakang juga kan tempat berkumpulnya saraf-saraf juga Teh. Nah, misalnya kalau yang terlukanya sumsum tulang belakang ataupun leher, apakah efeknya sama? Misalnya leher, apa efeknya sama kalau sumsum tulang belakangnya terluka juga gitu Teh? Terima kasih. Dari aku dulu mungkin ntar tambahin. Apakah efeknya sama? Tergantung. Sebenarnya tubuh kita tuh nggak selemah itu juga gitu. Ketika kita luka, apakah langsung kena ke leher? Ya belum tentu, kan masih ada otot-otot di leher gitu ya, menahan supaya nggak terlalu luka. Ketika udah parah banget, patah misal sebelah kiri gitu. Sebelah kiri berarti yang di bagian sini. Nah, efeknya sama tentu berbeda karena tiap saraf fungsinya ada fungsi-fungsi yang spesifik gitu. Kalau mau detail lagi, nggak apa-apa nih kita bahas biologi lebih mendalam lagi. Jadi, tapi efeknya bakal berbeda Nabila, karena kan tadi yang kayak ditunjukin sama Tef ini ya, ada satu saraf tertentu yang mengatur satu organ tertentu gitu. Makanya kita tuh hati-hati. Makanya ketika orang lehernya patah, kayak misal yang Menwa kemarin, itu kan ada gangguan di sininya ya, di lehernya ya katanya. Itu makanya bisa fatal banget. Terus fatal banget kalau kena leher. Nah, sedangkan kalau misal orang jatuh dari motor, kepalanya kena bagian belakang. Nah, itu kenanya kan otak besar. Otak besar ya mentok-mentok dia berpikirnya agak lambat jadi gitu. Pelupa atau pelupa itu apa sih? Amnesia gitu. Nah, kalau kena leher itu jatuhnya ke organ-organnya lagi gitu. Berarti itu. Mungkin ada tambahan dari Teh Vini. Efeknya berbeda kalau tergantung lukanya di mana. Jadi benar apa yang kata Teh Afifi. Agak serem sih kalau misalkan tadi pertanyaannya kan kayak kalau ada di leher terus kena terus sum tulang belakangnya juga jadi ikutan nggak kena gitu kan, kayak ya Allah gitu. Tuhan juga menciptakannya tidak seremeh itu gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan yang kenanya leher itu ya
beda karena kan ada ditutupi lagi sama tulang. Kalau misalkan kena syaraf dan memang ada syaraf tertentu yang nantinya juga ke organnya juga tertentu, nggak akan semuanya langsung brek gitu. Rusak aja semuanya. Enggak. Serem banget kalau kayak gitu. Kecuali kalau di bayi, memang di bayi itu sangat rentan. Kalau misalkan kita yang udah dewasa mah enggak lah, masih bisa. Oke, baik. Kalau dari aku Terima kayak gitu. kasih, Teh. Sip, sama-sama. Tapi pertanyaannya kreatif. Makasih ya. Oke, ini sebentar lagi mungkin boleh ini yang terakhir. Kak Eri Yolandri, boleh silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, CK036, Eri Yolandri Putra Pamungkas, izin bertanya. Pada sistem kerangka, kan ada ya Teh yang disebut osteoprogenitor. Kira-kira fase osteoprogenitor itu berguna juga gak Teh dalam perbaikan fraktura, terutama pada fraktura berat? Terima kasih Teh. Dari Teh Beni mungkin? Kalau aku nggak tahu ya, karena itu biologi banget sih sebenarnya, karena bahasannya bakal panjang. Kalau misalkan itu kan sel ya, berupa sel yang memang itu tuh belum terdiferensiasi, maksudnya belum membelah juga gitu. Tapi memang pada dasarnya kalau secara nasibnya mah bakal kayak si A gitu. Nah, kalau misalkan kayak tadi, kalau selnya kan karena belum terdiferensiasi, itu belum, kata aku mah ya. Karena dari tadi Teh? Osteoprogenitor. Nah, osteoprogenitor Teh, itu Teh sel yang memang dia tuh belum membelah secara sempurna. Tapi kalau misalkan di biologi ada namanya fat map. Fat map itu kayak nasibnya dia bakal kayak gitu. Memang bakal jadi kayak gitu, tapi kalau misalkan permulaan awal, dia nggak akan bisa, mau dipaksain apapun, kalau dia belum matang, dia nggak akan kayak gitu. Kalau secara umumnya ya, karena kalau di biologiin, liar. Nah, boleh dari Teh Afifi. Jadi dia itu intinya sel yang belum terdiferensiasi atau belum kelihatan fungsinya gitu. Apakah menjawab? Tapi jatuhnya detail banget, bukan ke KSR, nggak apa-apa. Iya. Teman-temannya bisa mengikuti kan? Tapi pertanyaannya kreatif. Gimana, Eri? Eri dari jurusan apa? Bisa dipahami Teh. Dari jurusan apa, Eri? Fakultas saya FPOK, jurusan saya PGSD Penjas. Mantap. Mantap. Sering bahas tubuh juga. Terima kasih. Baik, karena sudah semua pertanyaan terjawab, mungkin saya akan simpulkan sedikit tentang pematerian siang kali ini. Jadi kita mempelajari tentang anatomi dan soal dasar, yang definisinya itu ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh. Kemudian ada juga membahas tentang polisi anatomis, bidang anatomis, yang ada medial, frontal, transversal, ada bagian tubuh manusia, kemudian ada rongga-rongganya, dan ada sistem-sistem dalam tubuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya berikan kembali ke panitia acara. Terima kasih teman semua. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman. Semangat. Ini jadi modal buat ke depannya.